Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Gila. Pertanyaannya, bagaimana solusi dari penghapusan ladang kokain? Nah, di sini yang kami dapatkan adalah akibat penghapusan ladang kokain ini, banyak petani yang kehilangan pekerjaannya dan juga pemerintah membuat penanaman tanaman pengganti bagi petani itu seperti kopi dan masih banyak lagi. Jadi setelah ladang kokain itu dihapus, pemerintah memberikan solusi kepada petani untuk menanam tanaman lain selain kokain. Kemudian para petani juga diberi penyuluhan bagaimana cara merawat dan membudidayakan tanaman pengganti tersebut, serta juga memberikan pengarahan tentang pemanfaatan teknologi pertanian bagi petani. Nah, selain itu juga petani juga diberikan penyuluhan tentang bahaya dari zat kokain tersebut. Begitu. Lalu saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Aini, kelompok 13. Pertanyaannya adalah, proyek apa yang dilakukan Meksiko saat terjadi kenaikan harga minyak? Nah, di sini yang kami dapatkan adalah proyek yang dilakukan Meksiko itu dalam bidang perekonomian atau infrastruktur, yang mana pada saat itu kan seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian di negara Meksiko itu kan sedang mengalami keadaan yang buruk, dan juga Meksiko mengalami krisis hutang yang menumpuk. Jadi proyek besar itu dilakukan di dalam bidangnya perekonomian tersebut, dan juga mereka seperti menjalin hubungan dagang dengan negara lain dan memperbaiki pembangunan yang ada di negara tersebut. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Griselda Afni Wulandari kelompok 7. Bagaimana Kuba mengatasi masalah rasisme di negaranya? Jadi, cara Kuba untuk mengatasi masalah rasisme ini dengan ada revolusi Kuba, di mana revolusi Kuba ini dilatar belakangi oleh salah satunya ada keinginan untuk menghapuskan rasisme pada masyarakat Kuba. Selain itu, Castro mengatasi masalah rasisme ini dengan menggunakan cara kawin campur. Maksudnya di sini dengan menganjurkan rakyatnya kulit putih dan kulit hitam untuk menjalin hubungan keluarga atau mengadakan perkawinan silang. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Yosepin, kelompok 2. Apa yang melatar belakangi kebijakan Portillo menitik beratkan pada bidang ekonomi? Berikan alasannya. Yang menjadi penyebab mengapa kebijakan yang dikeluarkan Portillo terfokus pada ekonomi, dikarenakan pada masa awal pemerintahannya, Meksiko mengalami krisis yang cukup parah. Namun dengan ditemukannya cadangan minyak dalam jumlah banyak dan kemudian dikeluarkan kebijakan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi Meksiko. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul kelompok 7. Pertanyaannya, apa dampak positif dan negatif dari adanya peristiwa COP and Counter COP bagi penduduk Peru? Jawabannya, dampak negatif yaitu adanya COP and Counter COP menjadikan pemerintahan di Peru tidak berjalan dengan baik karena sering terjadi pergantian pemerintahan. Nah, banyaknya kudeta membuat program-program yang dijalankan pemerintahan sebelumnya menjadi tidak terlaksana dengan baik di bidang politik itu maupun di bidang ekonomi. Nah, hal ini juga membuat Peru mengalami resesi ekonomi. Nah, adanya COP and Counter COP juga menjadikan negara Peru menjadi banyak terjadi kerusuhan karena adanya misi kudeta dan balas dendam yang terus-menerus. Dampak positif yaitu ada dorongan bagi masyarakat untuk menggantikan sistem pemerintahan yang sebelumnya yang dinilai bertindak sewenang-wenangnya menjadi pemerintahan yang lebih baik.